Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini materi yang akan dibahas tentang Kingdom Animalia. Kingdom Animalia merupakan organisme yang dapat bergerak dengan aktif, kemudian tersusun oleh banyak sel atau multiseluler dan bersifat eukariotik atau mempunyai membran inti. Selain itu juga bersifat heterotrof, yaitu tidak mampu memproduksi makanannya sendiri, melainkan mendapat makanan dari organisme lain. Baik, kita lihat dulu untuk peta konsep submaterinya. Untuk Kingdom Animalia ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu kelompok Arvertebrata dan kelompok yang kedua yaitu Vertebrata. Untuk kelompok Vertebrata terdiri dari 5 filum. Filum yang pertama yaitu Pisces, kemudian amfibi, reptilia, aphos, dan mamalia. Sedangkan untuk Avertebrata ini terdiri dari 8 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, kemudian Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan yang terakhir adalah Echinodermata. Baik, kita mulai yang pertama, kita bahas tentang Avertebrata. Avertebrata ini merupakan kelompok hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Ini ada 8 filum. Kita bahas filum yang pertama yaitu Porifera. Porifera ini merupakan hewan yang mempunyai pori-pori sehingga disebut dengan hewan berpori-pori. Hewan ini tubuhnya seperti spons dan mempunyai rangka luar. Kemudian reproduksinya ada yang secara aseksual dan seksual dengan membentuk gamet yang bersifat hermafrodit atau berkelamin ganda. Kemudian Porifera ini hidupnya di dalam laut, biasanya melekat di dasarnya. Contohnya adalah Spongia sp. Lanjut untuk filum yang kedua yaitu Coelenterata, yaitu hewan berongga, di mana tubuhnya mempunyai rongga gastrovaskular, yaitu rongga pencernaan berupa lubang yang berperan sebagai mulut dan anus, serta sistem saraf sederhana. Hewan ini mempunyai tentakel untuk berburu mangsa, di mana pada permukaannya terdapat sel beracun yang sangat menyengat. Habitatnya terutama di laut. Contohnya adalah anemon laut, kemudian ubur-ubur, dan hidra. Lanjut, yang ketiga yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes ini merupakan kelompok cacing yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral pipih sehingga dikenal dengan cacing pipih. Bersifat hermafrodit atau berkelamin ganda. Hidupnya bebas di lautan, air tawar atau tempat lembab dan hidup menjadi parasit pada hewan dan manusia. Contohnya adalah cacing hati, kemudian cacing pita, dan cacing kanaria. Yang keempat adalah Nemathelminthes. Nemathelminthes yaitu kelompok cacing yang berbentuk gilik. Reproduksinya secara seksual dengan alat reproduksi yang terpisah. Kemudian hidupnya di air tawar, laut bebas, dan tanah basah dan bersifat parasit pada manusia. Contohnya adalah cacing kremi, kemudian cacing gelang, dan cacing tambang. Yang kelima adalah Annelida, yaitu kelompok cacing yang berbentuk bulat panjang dengan sistem pencernaan yang lengkap berupa mulut dan anus. Tubuhnya berruas-ruas atau bersegmen di mana tiap segmen mempunyai rambut getar. Kemudian bersifat hermafrodit atau berkelamin ganda. Contohnya adalah cacing tanah dan lintah. Yang keenam adalah Mollusca. Mollusca ini hewan yang bertubuh lunak, banyak lendirnya dan terbungkus oleh mantel, sehingga dapat menghasilkan cangkang yang berfungsi untuk melindungi tubuh. Kemudian memiliki alat pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem reproduksi. Contohnya adalah bekicot, kemudian cumi-cumi, dan tiara mutiara. Lanjut yang ketujuh yaitu filum Arthropoda. Arthropoda yaitu hewan berbuku-buku. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Kemudian tubuhnya terbungkus oleh zat kitin yang sangat keras, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan.
habitatnya di air laut, tawar, dan di darat. Untuk filum Arthropoda terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas Crustacea atau udang-udangan, kemudian kelas Arachnoidea atau laba-laba, kelas Myriapoda kaki seribu, dan kelas Insecta atau serangga. Yang terakhir untuk kelas Avertebrata yaitu Echinodermata atau hewan berkulit duri. Hewan ini tubuhnya diselimuti oleh duri. Kemudian pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak. Ambulakral yaitu kaki-kaki kecil berupa penjuluran berbentuk tabung yang ujungnya dilengkapi alat pengisap. Kemudian habitatnya di air laut. Contohnya adalah bintang laut, kemudian bulu babi, dan teripang. Baik, kita lanjut untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok vertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Ada 5 filum. Kita bahas filum yang pertama yaitu Pisces. Pisces yaitu kelompok ikan, merupakan hewan yang habitatnya di dalam air. Memiliki ciri-ciri tubuhnya dilindungi oleh sisik dan bergerak dengan sirip dan ekor. Memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi ketika berenang. Kemudian bernapas dengan insang. Dan untuk ikan yang hidup di lumpur mempunyai alat bantu pernapasan berupa labirin. Ikan bersifat poikiloterm atau berdarah dingin karena suhu tubuhnya berubah-ubah. Kemudian reproduksinya secara ovipar atau bertelur dan fertilisasinya terjadi di luar atau disebut dengan fertilisasi eksternal. Kemudian jantungnya terdiri dari 2 ruang. Lanjut. Untuk filum yang kedua yaitu amfibi. Amfibi ini merupakan vertebrata yang tubuhnya ditutupi oleh kulit yang licin dan tidak bersisik. Alat geraknya berupa 2 pasang kaki, kemudian hidup di air pada fase larva dan di darat pada fase dewasa. Alat pernapasannya berupa insang, paru-paru, dan kulit. Kemudian bersifat poikoloterm atau berdarah dingin karena suhu tubuhnya berubah-ubah dan bereproduksi secara ovipar atau menghasilkan telur. Fertilisasinya secara eksternal atau terjadi di luar tubuh induknya. Kemudian jantungnya memiliki 3 ruang. Lanjut yang ketiga yaitu reptilia. Ini memiliki kulit keras, kemudian kering dan bersisik. Bergerak dengan menggunakan otot perut atau kaki secara melata, kemudian bernapas dengan paru-paru, dan berdarah dingin atau poikiloterm. Berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian fertilisasinya secara internal dan jantungnya memiliki 4 ruang. Contohnya adalah ular, buaya, dan kura-kura. Untuk yang keempat adalah Aves. Aves ini merupakan kelompok burung. Ciri-cirinya tubuh Aves itu ditutupi oleh bulu, kemudian alat geraknya sepasang kaki dan sayap, dan bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara sebagai cadangan udara di saat terbang jauh. Bersifat homeoterm atau berdarah panas karena suhu tubuhnya tetap, kemudian reproduksinya secara ovipar atau bertelur. Dan fertilisasinya terjadi di dalam tubuh induk atau fertilisasi internal. Jantungnya memiliki 4 ruang. Yang terakhir yaitu mamalia. Mamalia yaitu hewan menyusui. Hewan jenis mamalia ini menghasilkan susu sebagai makanan anaknya. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh rambut dan memiliki 2 pasang alat gerak. Alat pernapasannya berupa paru-paru, kemudian bersifat homeoterm dan reproduksinya secara vivipar atau melahirkan. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh induknya dikenal dengan fertilisasi internal. Dan jantungnya memiliki 4 ruang. Contohnya adalah sapi, panda, dan kelinci, dan sebagainya. Baik, itu tadi pembahasan kita tentang Kingdom Animalia. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang dengan Kingdom Plantae. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.